Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada malam ini selain mengucapkan rasa syukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan fisik kita, sehingga Allah beri kita kesempatan untuk beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Karena jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita, mungkin pada kesempatan ini ada yang terbaring di rumah sakit, atau yang mungkin karena iman lemah, mereka tidak bisa bersama kita pada malam ini. Maka bersyukurlah kita pada malam ini kita bisa hadir, dibukakan hati kita untuk bermunajat, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada tauladan kita, kepada uswah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan surah Yunus ayat 58 yang artinya, katakanlah Muhammad, hendaklah mereka bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah ada mulai dari kemarin untuk tarawih, berarti tadi sudah berpuasa. Atau mungkin saja ini malam pertama bagi mereka. Tentu sikap kita sebagai orang beriman bergembira dan senang dengan masuknya kita ke dalam bulan Ramadan. Sebab kenapa demikian? Karena itulah yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di saat mereka masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka begitu harap, mereka begitu bergembira dan senang untuk masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Sebab kenapa? Karena memang di dalam bulan Ramadan ini banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, amal saleh yang mungkin selama ini tidak kita lakukan atau mungkin tidak semangat kita lakukan, justru di saat datangnya bulan Ramadan kita sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Maka wajar kita sebagai orang beriman merasa senang dan bergembira dengan datangnya Ramadan ini. Tentu senang dan gembira itu tidak seperti orang pedagang Bapak Ibu, atau mungkin para artis, atau mungkin saja anak kecil. Seorang pedagang bisa saja bersenang dan bergembira di dalam bulan Ramadan karena memang banyak kesempatan untuk memperoleh laba yang banyak. Begitu juga para artis merasa senang dan gembira karena memang mendapat job di media online atau di media TV untuk tampil. Begitu juga mungkin anak kecil merasa senang gembira di dalam bulan Ramadan karena memang banyak menu, banyak perbukaan yang bermacam-macam ragamnya. Itu sah-sah saja kita bersenang seperti itu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya bukan seperti itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menyentil kita. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tafrah
innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu bergembira, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang bergembira. Maksudnya apa? Kegembiraan kita dan kesenangan kita bukan kesenangan dan kegembiraan yang sifatnya duniawi, tapi justru bersenang dan bergembiranya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari, untuk menikmati, untuk menambah amal-amal kita di dalam bulan Ramadan ini. Karena ada sebuah kisah Bapak Ibu yang dikisahkan oleh Abu Talhah gitu. Dia memiliki 2 orang sahabat, yang mana 2 orang sahabatnya ini adalah orang soleh. Kedua-duanya taat beribadah. Namun yang pertama meninggal dalam keadaan mati syahid, sedangkan yang kedua meninggal biasa saja, dan meninggalnya setahun setelah yang pertama meninggal. Tidak lama si Abu Talha ini bermimpi. Apa mimpinya? Ternyata orang yang kedua meninggal tadi, yang meninggalnya biasa saja, lebih dahulu masuk surga dibanding dengan orang yang mati syahid tadi. Sehingga ini dia sampaikan kepada sahabat-sahabat, dan para sahabat pun merasa heran. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal orang ini mati syahid, sedangkan yang keduanya meninggalnya biasa-biasa saja dan lebih dahulu masuk surga. Para sahabat bertanya-tanya, sehingga berita ini sampailah kepada Rasulullah. Dan mereka bertanya kepada Rasulullah, ini kenapa seperti ini ya Rasulullah? Orang yang pertama dia meninggalnya dalam keadaan syahid, sedangkan orang yang kedua meninggalnya biasa-biasa saja. Tapi justru Abu Talha bermimpi yang dahuluan masuk surga adalah orang yang meninggal biasa-biasa saja. Maka Rasulullah SAW menjawab, benar mimpinya itu. Sebab kenapa? Karena orang yang kedua itu meninggal setahun setelah itu, dan dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Di sana dia sujud, di sana dia beribadah, di sana dia beramal soleh. Nah, itulah yang membuat dia lebih dahuluan masuk surga dibanding dengan orang yang mati syahid. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia. Jadi ternyata di saat kita dimasukkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, ternyata lebih besar kesempatan kita lebih dahuluan masuk ke dalam surga. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini. Jangan sampai tidak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka perlu kita punya strategi, perlu kita punya kiat Bapak Ibu, agar Ramadan kita ini betul-betul sukses. Apa kiat kita Bapak Ibu? Yang pertama, punya niat yang ikhlas dan rencana yang jelas. Niat yang ikhlas, rencana yang jelas. Niat adalah sesuatu yang sangat penting dalam kita beramal. Bahkan niat sangat menentukan sekali amal kita diterima atau tidak. Maka perlu kita perbaiki niat kita, luruskan niat kita dalam beribadah Bapak Ibu. Jangan sampai di saat kita beribadah atau beramal, justru niat kita ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Kalau sudah dilihat oleh orang lain, baru dia bersemangat dalam beribadah. Dipuji oleh orang lain, baru dia bersemangat dalam beramal soleh. Padahal itu semua bisa menghilangkan amalan-amalan kita. Maka oleh karena itu, niat itu tersimpan di hati kita. Luruskan terus hati kita. Luruskan niat kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian punya rencana yang jelas. Apa maksud rencana yang jelas? Punya target-target kita di dalam bulan Ramadan ini. Misalnya tilawah Al-Quran kita, sholat kita, infak kita, zikir kita, semuanya itu sudah terencana. Sehubungan dengan Al-Quran, mungkin kita punya target 1 kali khatam, atau mungkin 2 kali khatam.
Atau mungkin 3 kali khatam. Kenapa tidak Bapak Ibu? Sahabat-sahabat Rasulullah pun akan lebih dari itu mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Maka targetkan dari sekarang Bapak Ibu ya. Sebab kalau sudah ditargetkan, maka kita akan berusaha untuk menyelesaikannya. Maka yang kedua itu yang harus kita miliki itu adalah indibat dan ijtihad. Setelah rencana kita buat, maka kita harus indibat. Kita harus disiplin. Disiplin dengan waktu. Kapan kita baca Al-Quran, kapan kita salat, kapan kita berzikir. Semuanya itu sudah ada waktu-waktu kita. Dan kita disiplin dengan waktu itu. Mungkin setelah salat tarawih, kita punya target mengkhatamkan 1 juz. Paksakan itu Bapak Ibu untuk mengkhatamkan 1 juz satu malam itu. Walaupun mungkin akan berkorban tidur kita, akan kekorban istirahat kita, tapi kalau kita sudah disiplin, insya Allah target 2 kali khatam atau 3 kali khatam akan bisa kita selesaikan. Kemudian diiringi dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh Bapak Ibu menyelesaikannya ya. Jangan serampangan saja ya. Sebab kalau dengan bersungguh-sungguh ya, kata orang Arab itu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses. Maka disiplin dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan rencana tadi itu perlu ada di dalam kiat kita, perlu ada di dalam strategi kita. Dan yang ketiga adalah sabar. Sabar ini sangat penting Bapak Ibu, karena memang godaan di dalam bulan Ramadan ini cukup besar. Pengaruh-pengaruh cukup besar di dalam bulan Ramadan ini. Pancingan-pancingan emosi cukup besar di dalam bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Maka mesti kita sabar. Sabar terhadap emosi, sabar terhadap pengaruh hawa nafsu kita, sabar terhadap keinginan-keinginan yang kadang-kala sulit untuk dikontrol. Bapak Ibu bisa bandingkan nanti. Biasanya kalau di dalam bulan Ramadan ini kita lebih tinggi atau lebih konsumtif kita di dalam bulan Ramadan dibanding luar Ramadan. Pengeluaran akan lebih besar di dalam bulan Ramadan dibanding luar Ramadan. Tingkat belanja orang lebih tinggi di dalam bulan Ramadan dibanding luar Ramadan. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena memang sulit menahan nafsu tadi, sulit mengendalikan nafsu tadi. Maka boleh saja Bapak Ibu kita membeli sesuatu, tapi jangan sampai melampaui batas. Ini harus diingat, jangan sampai melampaui batas. Boleh saja kita berbuka terhadap sesuatu, tapi sekali lagi jangan sampai melampaui batas. Sebab kenapa? Karena itu akan berakibat buruk terhadap diri kita. Maka setiap godaan yang ada di luar diri kita mesti kita hadapi dengan sabar. Setiap rayuan yang ada di luar diri kita mesti kita hadapi dengan sabar. Karena dengan sabar inilah senjata kita. Orang-orang yang sabar itu, yakinlah, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah terangkan bagaimana posisi orang-orang yang sabar terhadap sesuatu, apalagi terhadap ujian dan terhadap musibah. Justru Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian yang keempat adalah ta'awun. Ta'awun itu kalau bahasa kitanya saling membantu, saling tolong-menolong. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita bergerak sendiri Bapak Ibu, itu mungkin akan terbatas kemampuan kita. Contohnya saja mungkin Bapak Ibu kalau maraton itu kalau kita sendirian Bapak Ibu, itu akan terbatas jarak maraton kita. Tapi kalau dilakukan secara bersama-sama, itu lebih semangat kita, lebih semangat ya. Begitu juga baca Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu tadarus bersama, mengaji bersama, itu biasanya akan lebih kuat dan bertahan kita untuk melakukannya. Salat berjemaah, salat bersama-sama. Coba Bapak Ibu tarawih gitu, tarawih sendiri di rumah dan berjemaah di masjid, pasti beda semangatnya, beda kekuatannya gitu. Biasanya kalau kita sendiri di rumah, itu biasanya tidak begitu lama bertahan. Tapi kalau di masjid bersama-sama,
Biasanya kita Bapak Ibu kalaupun lemah semangat kita, tapi karena ada di samping kita orang yang semangat, maka timbul lagi semangat kita. Maka di sanalah fungsi kita ta'awun tadi, saling membantu, saling menolong dan saling mengingatkan. Maka memang disuruh kita untuk berjemaah, disuruh kita melakukan bersama-sama. Begitu juga kalau di rumah Bapak Ibu. Di rumah itu ajak juga istri kita, suami kita dan anak kita. Jangan sendiri saja kita. Kalau baca Al-Quran, ajak anak kita baca Al-Quran. Berpuasa, ajak anak kita berpuasa. Dengan kita bersama, sekali lagi, semuanya itu akan bisa sempurna kita lakukan. Sedangkan yang terakhir, yang kelima adalah ciptakan lingkungan yang kondusif. Ini sangat penting Bapak Ibu. Di rumah itu Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu punya space kamar atau space tampek yang ada di rumah kita itu bisa kita setting untuk beribadah. Mungkin dibuat semacam musalah kecil di rumah itu Bapak Ibu, atau di kamar sudah kita setting untuk beribadah gitu. Biasanya dengan lingkungan atau kondisi yang kondusif, biasanya memberi semangat bagi kita untuk beribadah. Boleh Bapak Ibu lakukan itu, hias di rumah itu Bapak Ibu, atau mungkin ciptakan di kamar kita atau di rumah kita sebuah tempat yang memang khusus untuk kita beribadah gitu. Sebab kenapa? Karena itu memang juga membantu kita untuk mencapai target-target kita, mencapai apa yang kita harapkan di dalam bulan Ramadan ini. Begitu juga masjid-masjid kita lihat Bapak Ibu, kan sangat kondusif. Dengan masuknya Ramadan, semuanya pengurus bergerak untuk membersihkan masjid, untuk menciptakan suasana yang sangat kondusif di dalam masjid. Agar apa? Agar jemaah bersemangat beribadah, agar jemaah khusyuk dalam beribadah. Itulah usaha-usaha yang dilakukan terhadap kita agar termotivasi dalam beribadah. Maka Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di awal-awal Ramadan ini, pertama kita luruskan niat kita. Yang kedua, perjelas rencana kita, apa target kita di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian berikutnya, disiplin kita melakukannya serta bersungguh-sungguh mencapai apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, sabar terhadap sesuatu yang akan bisa saja merusak pahala puasa kita, bisa merusak ibadah kita. Dan yang keempat, ta'awun, saling membantu, saling mengingatkan, saling memberi semangat. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kita beribadah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menciptakan hal ini, membuat strategi-strategi ini. Insya Allah mudah-mudahan 30 hari atau 29 hari Ramadan akan bisa kita maksimalkan dengan memperbanyak ibadah. Yakinlah Bapak Ibu, untuk Ramadan tahun yang akan datang, kita belum bisa memastikan Bapak Ibu apakah Allah masih antar kita ke dalam Ramadan tersebut. Tapi yang jelas, boleh jadi ini mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita semangati diri kita, semangati keluarga kita, perkuat ibadah kita, perbanyak ibadah kita. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita akan berhak mendapatkan titel yang namanya tattaqun, atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita bersama, termasuk diri kami yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.